Renungan berbakti kita terambil dalam Mazmur pasal 7 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Mempelai Siloam Semarang. Kesempatan hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena tepat pada hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, hari di mana Roh Kudus Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita sehingga kita memiliki keberanian untuk kita tetap menaruh iman, pengharapan, dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita akan satukan segenap hati dan pikiran kita untuk kita dapat memberi pujian penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur, terima kasih kesempatan pagi hari ini, Kau menolong kami, beri kesempatan kepada kami, untuk kami boleh datang berbakti, untuk beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam kuasa-Mu. Kuasailah segenap kehidupan kami, kuasai segenap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memberi pelayanan yang terbaik, bakti yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ibadah kita pada hari ini bertepatan dengan perayaan Pentakosta yang merupakan sebuah hari raya yang penting bagi bangsa Ibrani, khususnya dalam paham Yudaisme. Nah, firman Tuhan yang terkait dengan Pentakosta yang diperingati dan khususnya maknanya bagi kehidupan Kristen menjadi perenungan kita bersama. Firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 16 sampai 17 demikianlah bunyinya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di sini ada kata hari raya 7 minggu yang di dalam nas Alkitab berbahasa Ibrani disebut Chag Shavuot, yang artinya 7 minggu. 7 kali 7 hari ketemunya 49 hari, dan itu menjadi sebuah festival yang menyambung dari perayaan Paskah hingga perayaan Pentakosta. Dan perayaan Pentakosta merupakan hal yang penting di mana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel tentang pengucapan syukur oleh karena pemeliharaannya dalam kehidupan. Tuhan menyediakan keperluan untuk kebutuhan jasmania, terutama bahan makanan, yaitu gandum. Nah, oleh sebab itu perayaan 7 minggu atau festival 7 minggu yang disebut dengan Pentakosta atau dalam bahasa Ibrani disebut Chag Shavuot merupakan pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Gandum sebagai bahan makanan utama untuk membuat roti ini memiliki makna bahwa Tuhan memeliharakan kebutuhan jasmania. Dan terkait dengan pengembaraan di padang gurun, ada peristiwa yang sangat mewarnai sejarah bangsa Ibrani, yaitu di mana Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka juga dengan memberikan mana yang disebut roti yang turun dari surga. Dalam sebuah peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, pernah iblis memberikan pencobaan kepada Tuhan Yesus ketika sedang berpuasa. Apabila engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti. Nah, iblis sedang membawa Yesus kepada sebuah kenyataan tentang kebutuhan jasmania di kala lapar. Dan iblis ingin Yesus melakukan mukjizat dengan kuasa keilahiannya menjadikan batu-batu roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini menegaskan bahwa kebutuhan jasmania untuk keperluan makan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Tetapi keperluan untuk memaknakan kehidupan ini dalam terang ilahi
merupakan hal yang amat urgen. Festival Chag Shavuot atau Pentakosta juga menyatakan kepada umat Israel tentang hal yang penting terkait dengan keperluan itu, sebagaimana dicatat di dalam Keluaran 19. Di dalam Keluaran 19 itu merupakan sebuah kisah panjang yang diawali dari Keluaran 12. Dan ada peristiwa-peristiwa yang mewarnai, termasuk diantaranya mengeluh tentang kebutuhan jasmani, sehingga Tuhan memberikan mana atau roti yang turun dari surga, juga kebutuhan minum. Ada pertengkaran di Mara dan Meriba, di mana mereka memerlukan kebutuhan jasmaniah. Keluaran 19 ayat yang kelima berkata, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Tuhan memberikan jaminan penyertaan, jaminan bimbingan dan pertolongannya di setiap segi kehidupan umatnya. Dan Tuhan menyampaikan hal ini terkait dengan apa yang menjadi kehendaknya bagi masa depan umatnya. Keluaran 19 mengawali pemberian 10 perintah Allah dan pengucapan syukur atas panen gandum dengan perayaan 7 minggu atau Chag Shavuot yang akhirnya di dalam naskah berbahasa Yunani, termasuk dalam teks naskah Perjanjian Baru, disebut Pentakosta. Pentakosta di samping merupakan perayaan terkait dengan panen gandum untuk kebutuhan jasmani, juga merupakan pengucapan syukur atas pemberian 10 perintah Allah, di mana di dalam Keluaran 20 dikatakan, "Lalu Tuhan Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku," dan seterusnya. Nah, ini menyatakan bahwa Tuhan menyertai kehidupan umatnya dalam perjalanan hidup menyejarah. Bukan hanya memberikan kebutuhan fisikal saja, tetapi Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah umatnya, memimpin, menuntun kepada kehidupan dengan masa depan yang pasti. Hari Raya Pentakosta merupakan pengucapan syukur atas panen gandum dan merayakan pemberian 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Pada perayaan Pentakosta di zaman Perjanjian Baru, di mana para murid juga mendapatkan perintah, jangan meninggalkan kota Yerusalem, biarlah kamu tetap tinggal di kota ini, merayakan Paskah, nyambung perayaan Pentakosta, festival 7 minggu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga,
para murid meresponi dengan sujud menyembah. Ada sukacita yang besar oleh karena Yesus pergi ke surga. Dan sukacita yang besar itu dibarengi, ditindaklanjuti dengan senantiasa beribadah di bait Allah. Hidupnya memuliakan Allah. Mereka tetap beribadah di Yerusalem. Mereka beribadah di bait Allah pada masa Raya Paskah hingga Pentakosta. Lukas 24 ayat 49 berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Para murid ada di kota Yerusalem, beribadah di bait Allah, menantikan janji Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus dijanjikan untuk dicurahkan. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, demikian bunyinya. "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Saudara sekalian, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ini dipenuhi di dalam Alkitab. Pemenuhannya dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ketika para murid berkumpul, di antara mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan Yesus membuka pikiran dan hati para muridnya. Apa yang penting untuk kehidupan mereka? Pemeliharaan Tuhan itu nyata, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Tetapi hidup yang bermakna jauh lebih penting dari apa yang menjadi keperluan jasmaniah semata. Perayaan Pentakosta di Yerusalem merupakan sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa penting, dan banyak orang berkumpul di Yerusalem sebagaimana ditegaskan di dalam kitab Ulangan, bahwa setiap laki-laki wajib untuk datang ke bait Allah merayakan hari raya Ibrani. Salah satunya perayaan Chag Shavuot atau festival 7 minggu, pengucapan syukur atas panen gandum dan sekaligus pengucapan syukur atas diberikannya 10 perintah Allah oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 menyatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Para murid ada di Yerusalem, dan di Yerusalem berkumpul banyak orang dari berbagai wilayah tempat. Ada banyak orang Yahudi, ada banyak orang yang bukan Yahudi tetapi percaya kepada agama Yahudi, berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka itu orang-orang yang datang dan berbahasa dengan memakai bahasa komunikasi di tempatnya. Orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Kreta, dan orang Arab. Ada banyak orang yang datang dalam rangka festival Pentakosta. Mereka berada di Yerusalem. Orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu mereka menerima pemberitaan para rasul, menyampaikan berita sukacita tentang anugerah kehidupan, dan oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan Allah berkenan memberkati kehidupan mereka sepanjang hayat di bumi ini, maupun juga kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Diberitakan dengan menggunakan bahasa komunikasi yang mereka bisa mengerti, yang mereka bisa mengenal, yang mereka bisa memahaminya. Kuasa Roh Kudus juga bekerja pada masa kini. Kuasa Roh Kudus menyatakan kebenaran ilahi. Ia yang memimpin orang yang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Injil Yohanes berkata, Roh Kudus memberikan kepadamu kuasa memimpin, membimbing, mengendalikan, dan memenuhi hidup orang beriman untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Firman yang hidup, Roh kebenaran. Ia yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan, Alkitab ini, firman Allah yang tertulis ini, terdiri dari konsonan vokal menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi frasa. Itulah logos. Firman yang tertulis memang memiliki makna yang dapat dipahami oleh akal dan budi, memberikan pencerahan secara filosofikal. Tetapi firman ini akan juga menjadi kebenaran yang menuntun kehidupan. Firman ini akan menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan umat beriman karena pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Saudara sekalian, kita patut mengucap syukur bahwa
Pentakosta masih menggema hingga hari ini. Ketika para murid sedang berada dalam situasi di mana mereka ada sebagai sebuah komunitas yang terpisah karena mereka menyendiri, karena mereka menjauh dari kehidupan pada umumnya bersama khalayak ramai. Tuhan Yesus menyapa mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pada Yesus ada kuasa untuk hidup di bumi dan hidup di surga. Oleh karena itu Yesus memberikan kuasanya kepada umat yang beriman kepadanya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan memberikan kuat kuasa, memberikan power untuk hidup. Hidup berkarya di bumi, hidup menjadi berkat untuk sesama, hidup untuk melayaninya. Saudara sekalian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Karena itu, pergilah, jangan menjadi komunitas sempit, khusus, terpisah dari khalayak ramai. Ini waktunya kamu bangkit, bersemangat, dan hidup normal. Tinggalkan tempat ini. Waktunya kamu pergi, berkarya di tengah-tengah dunia, melaksanakan tugas penghidupan, bekerja, melaksanakan kegiatan studi, meraih cita-cita, meraih mimpi, meraih harapan, mewujudkan apa yang diinginkan, menjadi tujuan yang ingin diraih. Jangan hanya ada sebagai kelompok yang terpisah. Waktunya hidup di tengah-tengah masyarakat, waktunya berkarya di tengah-tengah dunia dan menjadi berkat. Tuhan Yesus ingin supaya hidup ini bermanfaat untuk sesama, supaya hidup ini menjadikan dunia ini indah, membahagiakan, menyenangkan untuk kehidupan bersama sesama. Karena itu pergilah, sambil kamu pergi berkarya di tengah-tengah dunia, bekerja, meraih asa, meraih cita-cita dengan studi yang membahagiakan, mewujudkan impian, harapan. Kamu menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, menuntun mereka mengenal kehendak Tuhan, membimbing, mengajari mereka, memahami kehendak Allah, supaya mereka, banyak orang, mengenal jalan kebenaran. Jadikanlah mereka bangsa sebagai muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengembangkan hidup, bukan sebagai orang yang eksklusif, tetapi kita membuka diri, bersahabat dengan semua orang, menjadi berkat untuk semua orang. Dan hidup ini
menyenangkan, berbagi dengan sesama, menikmati kebahagiaan, dan Roh Kudus dicurahkan supaya kita punya power untuk hidup menjadi berkat. Ialah Pentakosta pada masa lalu, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dengan kebutuhan jasmani, tetapi juga mengucap syukur oleh karena firman Allah yang tertulis diberikan sebagai tuntunan bagi kehidupan beriman. Pentakosta hari ini, firman itu hidup di dalam hidup kita. Firman itu menjadi firman yang hidup, yang menuntun kehidupan dan menjadikan hidup ini sebagai berkat untuk sesama. Amin. Mari kita berdoa, dan kepada semua umat Tuhan yang hari ini ikut beribadah secara online, mari kita menengadahkan tangan, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita sujud memberi diri, mempersembahkan hidup ini bagi hormat dan kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami merayakan Pentakosta. Tuhan berkenan menganugerahkan berkat kehidupan dengan pemeliharaan yang nyata. Engkau menyediakan kebutuhan jasmaniah bagi kehidupan kami. Umat-Mu merayakan dengan penuh rasa syukur tentang hasil panen gandum, tetapi juga Tuhan menganugerahkan 10 perintah Allah sebagai tuntunan untuk kehidupan umat beriman. Bukan hanya sepanjang hayat ketika ada di bumi, bergaul dengan sesama dan alam semesta, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Ialah Pentakosta yang telah terjadi pada masa lalu hingga hari ini tetap menggema dalam kehidupan kami, karena Tuhan membukakan hati dan pikiran kami oleh karena firman-Mu menyatakan bahwa kehidupan ini memerlukan campur tangan Tuhan senantiasa, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, tetapi firman-Mu adalah makanan bagi kehidupan kami, baik ketika ada di bumi maupun juga makanan rohani yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semua yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan, merayakan Pentakosta, menerima hikmat dari Tuhan. Tuhan telah mencurahkan kuat kuasa oleh Roh Kudus yang bekerja melalui dan di dalam kehidupan kami, menguasai, mengendalikan, memimpin, dan membimbing, bahkan memenuhkan seluruh kehidupan kami ini dengan hikmat ilahi, menuntun kepada seluruh kebenaran, supaya hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi pelaku firman yang hidup, nyata di tengah-tengah dunia, dalam pergaulan dengan sesama. Ketika kami menjalankan tugas hidup, berkarya, melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, meraih cita-cita melalui harapan dan impian, serta studi yang kami jalani, kami menikmati pergaulan dengan sesama dan alam semesta. Melalui hal ini, kami rindu menjadi berkat untuk mereka. Bahkan
menuntun mereka kepada kebenaran ilahi, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan melalui kehidupan kami, Tuhan diagungkan, supaya kami menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Ngemplak Simongan. Tuhan bimbing dan Tuhan sertai. Engkau memberkati kami dalam kehidupan bersama sebagai umat-Mu, menjadi bagian dari masyarakat Kota Semarang dan bangsa Indonesia. Kami ikut berkontribusi, kami mengagungkan nama-Mu, dan membuat kehidupan dalam persahabatan yang indah, menyenangkan, membahagiakan. Tentram, damai kami nikmati dalam kebersamaan. Kami percaya dalam situasi dan kondisi yang demikian, Tuhan berkenan mencurahkan berkat kehidupan, bahkan memulihkan keadaan kami, menjamah dan memberikan anugerah kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk ibadah hari ini, kami persembahkan seluruh kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa. Amin.